adalah sambutan dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parangkubito. Yang selanjutnya adalah materi yang nanti akan disampaikan oleh Ketua K3S, Bapak Sunarno SPD. Dan sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Nanti kita buka 2 sesi, masing-masing menanyakan suatu pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber. Atau yang selanjutnya adalah closing statement atau pernyataan penutup. Yang kelima penutup dan selesai. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati acara Vikon pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Tuhan bersama kita juga Vikon pada pagi hari ini terselenggara dengan aman, tertib, lancar. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parangkubito untuk berkenan memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Sutrisno SPD MPD dipersilakan. Terima kasih. Halo Pak Sutris, mungkin bisa dipersilakan kembali Pak Edi. Halo Pak Tris, selamat pagi. Pak Tris. Oke, pesawat Pak Sutris masih stay, tapi beliaunya mungkin tidak sedang di depan alat, mungkin dari laptop atau dari HP beliau. Iya. Selamat pagi Pak Tris. Awes lembeng nitang ya. Lulu. Halo, selamat pagi Pak Tris. Untuk berkenan memberikan sambutan pada acara Vikon pada pagi hari ini Pak Tris. Itu kunitang. Gitu. Apa yang dalam nitang ya? Pak Parjan aja telak-teluk. Halo, assalamualaikum Pak Tris. Gimana Pak Lili nih untuk Pak Tris? Oke, Pak Sutris nanti kita berikan waktu setelah Pak Nano, mungkin bisa dilanjutkan untuk Pak Nano Pak. Oh iya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, karena saat ini Pak Tris tidak bisa dihubungi, mungkin ada kegiatan yang lain, nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Untuk acara selanjutnya nanti kita serahkan kepada Pak Sunarno penyampaian materi tentang koordinasi kelulusan tahun pelajaran 2019-2020. Untuk itu waktu dapat dipersilakan kepada Pak Sunarno SPD. Terima kasih. Yum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas atau Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parangkubito, yang saya hormati rekan-rekan kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Parangkubito, yang saya hormati pula Bapak Ibu pengurus serta anggota KKD, baik guru kelas, guru agama, guru PTUK sekecamatan Parangkubito. Puji dan syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi agak siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, yang mana pada pagi ini kita akan melaksanakan Vikon, yaitu mengupas tentang ketentuan kelulusan sekolah dasar tahun pelajaran 2019-2020.
Namun sebelum acara ini kita mulai, saya pribadi dalam kesempatan ini yang mana masih dalam masa Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin selama saya bergaul dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga saya dengan ikhlas memberikan maaf kepada Bapak Ibu segala kesalahan baik itu yang kita sengaja maupun tidak dalam pergaulan kita sehari-hari. Semoga Allah mengabulkan dan mengampuni doa serta mengampuni dosa-dosa. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal tentang yang berkaitan dengan kelulusan sekolah dasar, lulusan kelas 6 sekolah dasar tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu yang hormati, memang pada tahun ini adalah tahun istimewa bagi kita. Mungkin selama kita bergelut di bidang pendidikan, baru kali ini menjumpai situasi yang seperti ini. Semoga suasana ini, situasi seperti ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas terutama di bidang pendidikan ini dengan normal kembali. Dengan adanya situasi semacam ini, maka pemerintah mengadakan edaran-edaran yang mana sebagai pedoman kita, termasuk pedoman untuk menentukan kelulusan yang tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Maka seperti surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa penyebaran COVID-19. Juga edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nomor 421/1/91 tanggal 15 Maret 2020 tentang kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya adalah surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 800/12554 tanggal 24 Maret 2020 tentang pengaturan pola kerja, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Tak lupa juga berhubungan dengan hal-hal tentang pengaturan pedoman daring, pembelajaran jarak jauh, serta penentuan kelulusan. Bapak Ibu yang dihormati, sebenarnya kita ini menyadari bahwa perguru ini memang tidak bisa tergantikan. Kalau kita ini sering berbicara dengan anak-anak, mereka sudah sambat rindu dengan sekolahnya. Kapan sekolah lagi? Tapi mungkin kalau sampai saat ini, mungkin anak-anak bisa masuk sekolah pada tahun pelajaran baru. Maka marilah kita selalu berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Berhubungan dengan hal tersebut, juga disampaikan tentang pedoman kelulusan dan kenaikan kelas pada tiap-tiap satuan pendidikan. Bapak Ibu yang dihormati, ini akan saya sampaikan tentang hal-hal yang kami dapat. Mungkin nanti kurang sempurna, maka pada akhirnya nanti kita hanya sharing, kita saling mengisi, saling memberi masukan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman. Jadi di sini saya tidak menggurui, kita saling memberi masukan, mungkin ada beberapa hal yang salah dari saya, mohon untuk dilengkapi.
Kemudian juga tak lupa kepada yang terhormat Bapak Sutrisno MPD sebagai pengawas di Kecamatan Paranggebito nanti untuk membetulkan kekurangan dan kesalahan tentang hal-hal yang kami sampaikan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah materi yang akan saya sampaikan nanti untuk dicermati dan dipahami jika ada hal-hal yang kurang pas dengan pemahaman penjenengan beliau kita bisa sharing. Kriteria kelulusan pada sekolah dasar ini mengacu Permendikbud nomor 57 tahun 2015, yaitu yang pertama adalah siswa harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan. Ini dibuktikan dengan nilai rapor. Jadi siswa itu bisa lulus bila seluruh jenjang atau tingkatan di sekolah dasar yaitu kelas 1 sampai kelas 6 dilalui. Jadi tidak ada kelas yang kosong, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian memiliki sikap kepribadian minimal baik. Nah, inilah yang kita harus hati-hati Bapak Ibu, karena dalam memberikan nilai sikap ini merupakan catatan seumur hidup bagi anak didik kita. Kemudian lulus ujian sekolah atau memiliki nilai ujian sekolah. Nah, mungkin di dalam hati kita bertanya-tanya, dari ujian renek katanya tidak ada ujian, kok persyaratannya lulus ujian sekolah. Bapak Ibu yang hormati, karena situasi kondisi dunia yang seperti ini, yaitu dengan adanya wabah COVID dan di sekolah atau di SD sudah melaksanakan beberapa kali dalam menghadapi ujian, maka yang digunakan sebagai nilai ujian sekolah adalah nilai tryout ketiga. Kemudian dasar penentuan kelulusan. Sebagai dasar penentuan, ini sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nomor 443/1353 tanggal 7 April 2020. Kelulusan ditentukan nilai 5 semester terakhir, yaitu di kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, serta kelas 6 semester 1. Ini ditambah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah, ya di muka sudah saya sampaikan, adalah berasal dari nilai tryout ketiga. Maka Bapak Ibu, terutama siswa 6 untuk mengkondisikan nilai tryout ketiga. Mengapa nilai tryout ketiga bukan 1 dan 2? Dengan alasan bahwa tryout ketiga ini sudah mengacu pada semua mata pelajaran, sudah memuat pada semua mata pelajaran. Nah, dalam situasi ini maka SKL standar kelulusan ditiadakan.
Berikut kami sampaikan nilai ijazah dengan rumus nilai rata-rata rapot dari kelas 4 sampai kelas 6 semester ganjil ditambah nilai US dibagi 2. Ini adalah merupakan nilai ijazah. Untuk selanjutnya, penentuan kelulusan bagi sekolah harus melalui beberapa tahapan. Pertama adalah diputuskan melalui rapat pleno Dewan Pendidik dengan mengacu pada kriteria kelulusan yang telah ditentukan, yang mana kriterianya sudah saya sampaikan di atas. Kemudian pelaksanaan rapat dilaksanakan secara daring, dalam jaringan luar jaringan, dengan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 atau ini bisa situasional. Mengapa situasional? Alhamdulillah di Kecamatan kita Parangkuto atau bahkan baru-baru ini di Kabupaten Wonogiri sudah dinyatakan zona hijau, yang artinya zona aman dari penyebaran COVID-19. Tetapi ini tidak boleh membuat kita terlena. Kita harus tetap waspada dan mengikuti serta memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Jadi kalau terpaksa kita mengumpulkan situasional, seperti kalau di sekolah saya itu hanya mempunyai 14 guru dalam ruangan yang luas. Kalau itu memungkinkan, kita bisa melaksanakan. Bapak Ibu yang hormati, hasil rapat pleno dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah tentang kelulusan peserta didik. Jadi nanti kepala sekolah itu membuat surat keputusan yang menyatakan bahwa siswa tersebut lulus. Nah, dalam rapat pleno tadi yang telah dilaksanakan, maka diharapkan dengan beberapa dokumen, misalnya berita acara pelaksanaan rapat, kemudian daftar hadir peserta rapat, notulen rapat, kemudian yang penting, sangat penting adalah surat keputusan kepala sekolah tentang kelulusan. Pengumuman kelulusan, pengumuman peserta didik tentang kelulusannya diumumkan secara daring ataupun seperti tadi bisa juga secara situasional. Bapak Ibu yang hormati, berikut saya sampaikan jadwal kegiatan yang berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri nomor 420 dari 1987 tanggal 29 Mei 2020. Jadwalnya seperti ini adalah 2-8 Juni batas akhir pembelajaran atau penugasan serta penilaian kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kalau sekarang baru tanggal 3, jadi masih ada waktu 5 hari untuk memberikan tugas-tugas, mungkin materi-materi yang belum selesai, atau mungkin menyelesaikan penilaian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 5, maaf. Kemudian tanggal 9 sampai 16 Juni pengolahan nilai rapor untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tanggal 12-13 Juni rapat pleno kelulusan kelas 6. Jadi ini bisa dilaksanakan satu hari saja, pilih tanggal 12 atau 13 Juni kita melaksanakan rapat pleno kelulusan yang akan menghadirkan mungkin juga komite sekolah, dewan guru atau dewan pendidikan. Kemudian tanggal 15 Juni pengumuman kelulusan kelas 6. Jadi
pengumuman ini kita laksanakan tanggal 15 Juni. Dilanjutkan dengan mungkin penyerahan surat keterangan kelulusan dan rapor untuk kelas 6. Tanggal 17 sampai 20 Juni pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Dan di dalam penerimaan PPDB tadi 17-19 Juni bisa dilaksanakan rapat pleno kenaikan kelas. Kemudian perapotan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 dilaksanakan tanggal 20 Juni. Nah, apa saja yang kita perlukan untuk dokumen kelulusan? Nah, di sekolah ini nanti, di sekolah Bapak Ibu, di sekolah kita akan menerbitkan surat keterangan lulus sekolah dasar. Kemudian juga surat keterangan nilai rapor. Jadi ada 2. Kalau ijazah ini mungkin kami juga belum begitu paham. Ijazah ini yang mengeluarkan pemerintah atau dari sekolah. Nanti bagi yang sudah tahu, saya mohon pencerahannya. Nah, dan ini bisa saya sampaikan kode dan penanggalan surat hasil dari koordinasi kami dengan Ketua K3S Kabupaten Wonogiri, yang beliau juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Surat keterangan nilai rapor, kode suratnya 421.2. Nah, titik-titik ini adalah nanti nomor urut yang Bapak Ibu buat. 421.2 ini tentang sekolah dasar. Tanggal pengeluarannya di bawah ini 15 Juni 2020. Kemudian Bapak Ibu, untuk nomor urutnya di sini, satu sekolahan itu sama. Jadi tidak 421.2 garing berapa berurutan, tidak. Tapi karena itu sama, pengeluarannya sama, waktunya sama, nomornya juga sama. Kemudian untuk surat keterangan lulus ujian, kode suratnya 423.7 garing bla 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 bla. Ini nomor urut dari sekolah Bapak Ibu. Nah, 423.7 ini tentang ujian sekolah. Di muka sudah saya sampaikan bahwa tidak ada ujian. Mengapa kodenya kode ujian? Karena walaupun kita tidak melaksanakan ujian, tetapi di sana tertera atau tercantum nilai ujian sekolah. Jadi ujiannya dianggap ada. Ini tanggal pengeluarannya tanggal 15 Juni 2020. Kemudian tanggal pada rapor kelas 6, tanggal 13 Juni 2020. Untuk mutasi rapornya, tanggal 16 Juni 2020. Di sini saya sampaikan hal yang penting Bapak Ibu. Untuk surat keterangan lulus tidak dicap 3 jari dulu. Tidak dicap 3 jari dulu. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal masukan, mungkin pertanyaan, saya tunggu. Dan ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyampaian materi pada Vikon pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Ketua K3S
Bapak Sunarno SPD dengan tema Koordinasi Kelulusan Tahun Pelajaran 2019-2020. Untuk menginjak acara selanjutnya, bagaimana Pak Lili? Kita lanjutkan sambutan dulu atau sesi tanya jawab Pak Lili? Jadi, diperkenankan untuk Pak Sutris bisa memberikan sambutan. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Lili. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Bidang Kecamatan Paranggebito, Bapak Sutrisno SPD MPD. Tadi kami hubungi tidak bisa, maka sesudah penyampaian materi, Bapak Sutrisno SPD MPD berkenan memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Sutrisno SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Paranggebito dipersilakan. Monggo Pak Tris. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, Pak, bisa. Bisa. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Pak, bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi ada gangguan pada koneksi internet audio saya. Jadi saya terpaksa hanya melihat di PowerPoint-nya Bapak saja. Tadi saya menyimak terus, saya ikuti terus. Mohon maaf, ini baru bisa nyambung internet di audio saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu pengurus K3S, yang di situ Pak Narno dan teman-teman selaku narasumber dan lain sebagainya dalam Vicon ini, dan juga saya ucapkan terima kasih pada Mas Lili dan teman-teman yang berkenan untuk mengadakan kegiatan ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di kesempatan ini kita masih dipertemukan walaupun dalam jarak yang jauh, tidak jadi masalah. Kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Allahumma amin. Amin. Bapak yang saya hormati, yang pertama akan saya sampaikan yang dengan kedinasan dulu, bahwa kemarin ada perintah dari kurikulum, adanya update nilai rapot untuk kelas 6 dalam rangka keperluan PPDB. Ada beberapa sekolah yang saya cek terakhir ada 2 atau berapa sekolah yang belum valid, tapi kelihatannya sekarang sudah valid hubungannya dengan NISN dan lain sebagainya yang kurang jelas. Jadi mohon dicek kembali, terus kalau sudah dicek segera kirim pada Mas Wanto agar segera dilaporkan kembali dalam rangka keperluan PPDB anak-anak kita kelas 6. Yang kedua, masih kedinasan juga bahwa kegiatan PMP masih ada beberapa sekolah, tolong untuk teman-teman yang menangani tentang PMP untuk diperintahkan segera menyelesaikan dan memverifikasi sekalian, jadi agar segera selesai. Tolong diingatkan pada biasanya teman-teman operator ya kalau yang mengerjakan itu. Bapak Ibu yang selanjutnya, untuk materi pada siang hari ini, terima kasih sekali Pak Narno selaku narasumber sudah menjelaskan. Saya ikuti dengan cermat tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah semuanya sudah jelas ya. Yang perlu saya tambahkan bahwa time schedule di sana tadi sudah jelas, mulai dari batas akhir penilaian anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 5, sampai dengan kegiatan ujian pada berikutnya. Yang perlu saya tambahkan bahwa untuk nilai raport nanti, saya sarankan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengawal Bapak Ibu Guru, agar nilai anak-anak itu nanti selesai sampai pada digiring sampai pada buku induk.
Jadi kegiatan penilaian pada Bapak Ibu guru dinyatakan selesai itu kalau sudah sampai pada masuk pada buku induk. Jadi tolong diingatkan Bapak Ibu kepala sekolah agar nilai anak-anak kita itu terdokumentasikan dengan baik pada buku induk sekolah. Kemudian untuk anak kelas 6 juga Bapak Ibu guru kelas 6 juga memasukkan nilai rapotnya itu juga sampai pada buku induk Bapak. Kemudian di buku induk di sana ada keterangan lulus dan sebagainya harus dikerjakan sampai selesai. Artinya Bapak Ibu menggiring penilaian anak-anak kita itu selesai pada titik kulminasinya yaitu pada buku induk sekolah. Kemudian pengolahan nilai ujian sekolah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Narno, sudah jelas di sana. Kemudian SKL tadi juga disinggung. SKL ada dua istilah SKL. SKL yang pertama dulu itu namanya standar kriteria kelulusan. Sekarang sudah ditiadakan tadi saya baca di sana. Kemudian SKL yang sekarang istilahnya adalah surat keterangan lulus. Di sana dijelaskan tidak perlu cap 3 jari, hanya cap sekolah saja. Karena apa? Bahwa SKL itu nanti bersifat sementara. Ketika ijazah sudah muncul, SKL biasanya ditarik, diganti dengan ijazah yang sudah jadi. Kemudian yang sangat penting Bapak Ibu, bahwa ketika nanti sudah ke ijazah, dalam arti pengolahan ijazah, diawali dari nilainya, dan juga data anak-anak kita, data siswa kita, harus benar-benar valid. Jadi, data siswa anak-anak kita jangan sampai ada yang meragukan. Jika masih ada yang meragukan, jangan segan-segan kita konsultasikan dulu, agar data anak kita yang tertera pada ijazah nanti tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Eranya sekarang adalah era era sangat modern dalam arti kesalahan sedikit pun akan mengakibatkan fatal ini. Jadi sekali lagi data anak kita, Bapak Ibu kepala sekolah, jangan percaya 100% pada Bapak Ibu guru kelas 6. Tolong ikut cek sekali lagi data anak-anak kita agar benar-benar valid. Kemudian yang selanjutnya adalah sampai pada nanti penulisan ijazah, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tolong hati-hati ketika nanti sudah akan pembuatan ijazah anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan dan tambahan dari kami selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parangkubito. Sekali lagi terima kasih kegiatan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dris selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Parangkubito yang telah berkenan memberikan sambutan dan acara Vikon pada pagi hari ini. Kami selaku pembicara ingin melanjutkan acara berikutnya, yaitu sampailah pada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini kami buka 2 sesi dulu Pak Lili ya. Iya Pak. Pertanyaan secara langsung dari rekan-rekan anggota KKG, baik guru kelas, PAI, PJOK dan sebagainya untuk memberikan masukan atau pertanyaan pada Vikon pagi hari ini. Monggo. Untuk penanya bisa mengeklik tombol raise hand yang ada di bawah data peserta panjenengan yang menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Untuk penanya bisa mengklik tombol raise hand atau bisa klik chatting secara langsung di Vikon pada pagi hari ini, monggo silakan. Untuk Bapak Ibu yang sudah paham tentang tombol raise hand, silakan diklik. Oh ya, Pak Edi Pujono sudah mencoba tombol raise hand, ya betul. Oh ini ada Mas Riono dari SD Ketos 2. Kami hidupkan mic-nya
Silakan Pak Sriono untuk bertanya. Iya, ya. Pak Sriono, Ya, oke. kami silakan. Semuanya yang mohon maaf Pak Nono. Niki badhe nyuwun pirsa kaitanipun kalian pengolahan nilai. Menurut informasi terkait dengan pengolahan nilai, itu apakah benar untuk tiap mapel itu 2 digit di belakang koma? Mohon maaf, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sriono. Pertanyaan bagus sekali, yaitu apakah tiap mata pelajaran nilainya 2 angka di belakang koma gitu Pak Sriono ya? Oke, ya. Untuk begitu lebih jelasnya kami serahkan pada Pak Nano untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak Tri. Menurut petunjuk dari kabupaten, memang itu benar. Jadi penulisan nilai setiap angka ini 2 digit di belakang koma. Berarti itu pun juga disertai dengan pembulatan. Jadi di sini hanya petunjuknya seperti itu, dibulatkan dan 2 angka di belakang koma. Hal ini mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham, mungkin dari Pak Sugeng, yang kemarin sudah menjelaskan tentang teknik penilaian. Monggo Pak Sugeng. Oke, langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya memberikan sedikit mungkin penjelasan, mungkin kalau nanti Bapak Ibu yang lain berkembang menurut pendapat saya dari rata-rata yang terakhir itu adalah 2 angka di belakang koma. Jadi setelah akhir di nanti kelas 1 ke rapot kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 di terakhir itu 2 angka di belakang koma, baik yang rata-rata yang ke bawah itu juga 2 angka di belakang koma. Ini menurut pendapat saya. Kemudian mungkin ada pendapat yang lain, apakah di setiap rata-rata itu 2 angka di belakang koma. Kalau menurut pemahaman saya itu hanya akhir dari nilai rata-rata dari kelas 4 sampai kelas 6 itu 2 angka di belakang koma, kelas bawah rata-rata 2 angka di belakang koma. Demikian jawaban saya. Kurangannya mohon maaf, mungkin tambah jelas dari pun Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Pak Nano. Halo Pak Sri, pripun? Kemudian yang lain, mungkin ada pemahaman yang berbeda. Halo? Mungkin tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin untuk lebih jelasnya kami juga akan berusaha untuk bertanya kepada yang lebih tahu nanti lewat forum K3S Wonogiri. Kelihatannya pemahaman saya dan Pak Sugeng sama. Demikian Pak Sriono, apa yang telah disampaikan oleh Pak Nano dan Pak Sugeng sudah jelaskah? Oke, terima kasih Bapak semuanya. Selamat. Ya, terima kasih. Mungkin sesi yang kedua ada yang bertanya lagi. Kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan pada Vikon pagi hari ini dari semua Bapak Ibu guru. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan klik tombol raise hand panjenengan atau bisa menulis di chat. Mungkin tadi sudah bagus sekali pertanyaan dari Pak Sriono dengan menekan tombol raise hand. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan klik tombol raise hand, nanti akan saya hidupkan mikrofon panjenengan.
Tombol raise hand berada di bawah dari... Oh, ini ada Bu Endang Purwaningsih. Saya hidupkan mikrofonnya. Ya, waktu sudah sempat. Kami persilakan untuk Bu Endang. Monggo Bu Endang, ini saya hidupkan mikrofonnya, tidak kelihatan. Oke, silakan bertanya Bu Endang. Endang pernah Nganti Fitri. Halo Bu Endang. Oke, monggo Bu Mungkin, Endang silakan bertanya. Setiap saya hidupkan mic-nya selalu mati. Mungkin Ini ada juga- dijayaan, Bu. Mungkin ini Gak juga ada. ini ada dari Pak Wawan Kristiawan. Saya hidupkan mic-nya. Monggo silakan bertanya, Pak Wawan Kristiawan. Monggo Pak Wawan. Dipersilakan. Halo. Pak Wawan, bisa dilanjutkan pertanyaannya? Mic sudah saya hidupkan untuk Pak Wawan. Ini kurnya apa? Mungkin hanya mencoba Pak Lili. Oh, oke. Untuk Bu Endang sudah saya hidupkan, kok mic-nya dimatikan kembali. Bu Endang Purwaningsih. Ini dari Gendayaan atau dari Sambi 1, Bu Endang Purwaningsih. Halo. Juga mencoba. Ya, Bapak Ibu monggo silakan. Pak Wawan Kristiawan mic sudah saya hidupkan. Kalau mau bertanya silakan monggo. Bisa. Atau hanya menyapa saja boleh. Pak Wawan Kristiawan. Terima kasih. Ya. Monggo silakan. Bapak Ibu yang lain bisa mau bertanya bisa klik tombol raise hand atau chat langsung di menu chat, nanti akan kami bacakan. Silakan. Halo Pak Wawan. Ada Pak Eko Erianto, saya hidupkan mikrofonnya. Selamat siang Pak Eko Erianto. Selamat siang, Pak. Oke, silahkan monggo kalau mau bertanya. Begini, Pak, untuk kaitan dengan aplikasi ijazah, itu disepakati satu kecamatan itu satu aplikasi atau bagaimana agar nanti bisa seragam atau mungkin itu sesuai dengan sekolah masing-masing. Artinya kita sesuai dengan referensi dari sekolah masing-masing gitu. Mungkin itu, Pak. Jadi fokusnya di aplikasi ijazahnya itu. Ijazahnya saya mending. Terima kasih Pak Eko Erianto, pertanyaan bagus sekali. Ini berkaitan dengan aplikasi jasa. Apakah disepakati satu kecamatan sama gitu ya Pak Eko ya? Atau sesuai sekolah masing-masing gitu Pak Eko ya? Untuk itu lebih jelasnya dijelaskan Pak Nono, monggo Pak Nono. Teruskan mungkin. Ya, terima kasih. Itu sudah ada aplikasi. Sebenarnya nanti kalau belangko ijazah yang mengeluarkan kan dari pemerintah. Itu hanya untuk sementara, ya Pak, hanya untuk sementara. Atau mungkin sekolah juga tidak berhak untuk print itu. Itu hanya nanti Iya, hanya untuk pedoman dasar kita saja, kita print, kita tinggal gampang untuk saling goleki, mencari nilai, identitas dan sebagainya, ditulis di aplikasi itu. Dan nanti belangko ijazah yang sebenarnya mestinya yang mengeluarkan adalah dari pemerintah. Sedangkan kalau dari sekolah ini tidak berhak mengeluarkan ijazah.
itu hanya sebagai pedoman saja, mempermudah kerja kita untuk memasukkan nilai-nilai. Demikian jawaban saya, mungkin Pak Sugeng bisa menambahkan. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan dengan aplikasi pengolahan nilai dengan pelajaran. Saya itu membantu membuat aplikasi di mana itu digunakan itu bisa, tidak mana juga itu bisa menggunakan aplikasi yang lain. Yang penting nanti pengolahan nilai itu adalah sesuai dengan petunjuk. Jadi nilai dari petunjuk yang dibicarakan, yang disepakati dari pendidikan dan budaya kepada pemerintah. Aplikasinya Pak dari mana? Sekarang yang penting hasilnya nanti adalah sesuai dengan petunjuk dari dinas pendidikan dan budaya Kabupaten Wonogiri. Jadi kami itu kemarin itu saya di daerah itu sifatnya membantu. Apabila kami itu dimanfaatkan, apabila tidak dapat itu hanya membantu. Jadi boleh menggunakan aplikasi yang lain yang hasilnya itu sesuai dengan petunjuk dari juga termasuk aplikasi nilai ijazah sifatnya sementara itu yang itu digunakan pada waktu penulisan ijazah sehingga data itu sudah tersedia untuk memberi kemudahan dalam penulisan ijazah. Dan nanti pada penulisan ijazah tidak lepas dari biodata, punya akte kelahiran dalam penulisan ijazah harus nanti sesuai akte kelahiran siswa. Ada dengan aplikasi, tanggapan saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah Pak Wawan penjelasan dari saya dan juga dilengkapi oleh Pak Sugeng. Jadi aplikasi yang di-share oleh beliau Pak Sugeng itu sifatnya adalah membantu, mempermudah cara kerja kita. Jadi sekolah tidak berhak mengeluarkan ijazah, nanti itu hanya mempermudah ketika kita akan menulis ijazah, menghadap itu nilai-nilainya dari situ. Begitu Pak, dapat kami? Iya, demikian Pak Eko Herianto ya. Pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Sugeng dan Pak Nano. Sudah jelaskah pertanyaan Anda? Halo Pak Eko Herianto. Halo Pak Eko, sudah jelas Pak Eko? Sudah Pak, terima kasih atas penjelasan. Oh, iya. terima kasih. Ini Monggo, ada Bu Endang Purwaningsih bertanya Bapak. Monggo. Endang Purwaningsih sudah saya Silakan. naikkan di panelis. Bu Endang Purwaningsih silakan bertanya. Oh ini Bu Endang Purwaningsih sambil Bisa satu ya saya naikkan. mencoba Oke. mungkin dia. Ya. Bu Endang Purwaningsih masalahnya ada dua Pak. Ini namanya sama. Kelihatan kangen sama Pak Edi ini. Untuk Bu Endang Purwaningsih ini tidak bisa saya hidupkan. Ini ada di menu chat di Bu Endang Purwaningsih bertanya Pak. Begini pertanyaannya. Di ijazah itu nilai bulat katanya. Yang dua angka di belakang koma itu di rata-rata nilai ijazah. Monggo bisa ditanggapi Bapak. Monggo Pak Nano, Pak Sugeng. Di ijazah itu nilai bulat katanya. Yang dua angka di belakang koma itu di rata-rata nilai ijazah gitu. Ya. Terima kasih saya menanggapi apa yang pertanyaan dari Bunda. Kaitannya dua angka di belakang koma itu sudah ada penelitian mungkin di rata-rata di rapor. Kalau di ijazah itu yang di bawah sudah ijazah itu dua angka di belakang koma. Tapi nanti di rapor itu apakah akhirnya nanti sudah nih angka di belakang koma masuk ke bawah itu nanti menulis ada penjelasan mungkin dari mungkin bertanya juga dari Komisi 3S dalam sini bagaimana kami juga ini masih pemahaman kami masih mengaman belum begitu. Silakan
Dan begini juga, Bapak Ibu, mungkin kalau kita masih ragu, kita masih bisa bertanya, mungkin ada petunjuk penulisan ijazah atau nilai rapat yang jelas, maka kami segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan lewat forum K3S. Masalahnya di forum pun juga masih dibahas, masih agak bingung. Nanti fix-nya segera saya share ke panjenengan semua. Khususnya untuk Bindang, mohon bersabar ya, karena ini aturan Gonta Ganti saya sendiri juga belum menerima petunjuk yang begitu jelas. Sekian. Demikian, Bu Endang. Pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Nano dan Pak Sugeng. Nggih, Pak. Nggih. Bapak mau sing diunggah ki gue ndange Pak Edu aku ya ora krungu suarane. Oh, nggih klantu nih kawan aman. Kan ngendi kuwi? Protes sik. Asmone sami. Sami persis. Nggih. Kentan Pak ini ku. Oh. Kentan. Menora bingung dikasih undang A karo undang B. Nggih. Usul mawon. Kapan-kapan K3S ngumpul bahas niku nek niki mboten jelas nek namung ngeten mawon. Nggih Bu, Oke, kalau oke. minta petunjuk ke yang lebih tahu, misalnya kita lewat forum K3S Wonogiri. Sebelum tanggal Petunjuk yang jelas. 13. Iya, Ya. terima kasih. Saran yang baik. Nggih, Ya, matur mungkin. nuwun. Nggih, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang lain? Masih waktu sekitar 20 menit. Ya Pak Lili ya? Nggih, masih ada waktu sekitar 20 menit. Iya. Untuk kami buka banyak-banyak untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk berikan pertanyaan pada Pikon siang hari ini. Saya menambahkan, Bapak. Terima kasih. Pak Stris ya? Nggih, Pak Sutris mau menambahkan. Nggih, Pak. Oh, nggih, monggo, Pak. Mulai ini kok, Pak. Terima kasih. Itu sudah hidup semuanya, sudah artinya mencermati sampai detail. Iya, Pak. Maka di situ begini, Bapak. Yang lainnya, khususnya Bapak Ibu guru kelas 6, untuk aplikasi, betul apa ngedikannya Pak Narno, bahwa itu dalam rangka pengolahan nilai, mempermudah Bapak Ibu dalam pengerjaan proses penilaian sampai ke nilai ijazah. Jadi aplikasi itu untuk mempermudah mendokumentasikannya Bapak Ibu dalam rangka dan ijazah. Ini yang tambahan berikutnya, bahwa tadi pertanyaan sudah lebih jauh sampai ke penulisan ijazah, nanti itu nanti akan ada tahapan. Bapak Ibu tunggu saja nanti kalau sudah sampai pada tahapan penulisan ijazah biasanya ada rapat kembali. Maka tunggu saja nanti bagaimana aturan yang terkini. Karena kita paham bahwa sekarang itu pagi ada aturan begini, sore mungkin sudah Berubah. tunggu saja nanti kalau sudah sampai ke proses penulisan ijazah nanti segera kita pertegas lagi. Juga saya mendukung dari saran Mbak Endang tadi, seyogyanya Bapak Ibu Kepala Sekolah harus ada pertemuan lah. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kan protokol kesehatan. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya bertemu di KWK hanya beberapa orang nggak masalah, agar lebih jelas sebelum sampai pada titik akhirnya penulisan ijazah. Demikian Bapak Ibu tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo itu kembalikan. Terima kasih Pak Sutrisno yang telah memberikan penambahan untuk pertanyaan dari Bu Endang tadi. Mungkin ada yang lain pertanyaan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan waktu masih 20 menit. Ibu yang lain. Gimana Pak Lele ini? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk Google Classroom, Bapak. Oh ya, monggo. Bapak Ibu yang kami hormati, selesainya koordinasi kelulusan akan dilanjutkan Google Classroom
co-learning yang akan disampaikan oleh Bapak Lili Priatmoko SPD. Dipersilahkan, monggo Pak Lili. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya cari dulu materinya. Garap pindah paling mikir gini. Garap apa? Apa ini? Oke, Bapak Ibu, sudah muncul untuk materi saya? Sudah bisa dilihat, nggih? Sudah. Halo. Halo Pak Nano, sudah bisa dilihat materi saya? Sudah Pak, sudah. Jelas. Oke. Jelas. Oke, untuk materi Google Classroom ini termasuk salah satu untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mulai dari tanggal 13 Maret dulu kita mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Jadi artinya ada beberapa platform yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran jarak jauh, salah satunya adalah Google Classroom. Jadi dengan menggunakan Google Classroom ini, Bapak sudah bisa menggunakan kelas maya. Google Classroom for Learning, Google Classroom ini berasal dari bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan adalah Google Class, layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan menyederhanakan, membuat dan mendistribusikan menilai tugas secara cepat tanpa kertas atau paperless. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Tentunya hal ini yang sudah terjangkau dengan sinyal dengan baik. Dulu untuk SD saya awal-awal pernah saya buat seperti ini, tapi kurang berjalan karena sinyalnya kurang baik di sekitar SD. Kertas lebih kan ya. Langkah-langkah membuat Google Classroom ini sangat sederhana sekali, karena Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai akun Google rata-rata nanti bisa langsung masuk. Klik saja nanti di browser panjenengan classroom.google.com, itu nanti sudah akan, nanti ketika di enter sudah akan terhubung. Ya, seperti ini terhubung. Untuk akun Google panjenengan nanti silahkan diisi akun Google-nya. Misalkan saya ya pakai akun saya sendiri, kalau Bapak Ibu silahkan yang mempunyai akun Google, karena ini Google Classroom tentunya menggunakan akun Google, bukan akun yang lain. Kalau sudah, jenengan klik itu tombol di atas, tanda plus itu ada nanti di pojok kanan atas ada tombol plus, nanti diklik membuat kelas. Nanti Bapak Ibu guru ketika sudah mengklik nanti silahkan nanti membuat kelas sebagai guru, gabung kelas sebagai siswa, itu sudah ada menunya di situ. Nanti silahkan diklik tombolnya, saya lanjutkan. Nah, di sini sudah membuat kelas. Jadi Bapak Ibu sama. Ketemu lare-lare mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk segera tanggal untuk Google Class di kelas maya ini nanti Bapak Ibu sama dengan membuat kelas, cuma kelasnya tidak langsung bertatap muka dengan siswa. Ya, seperti ini kalau kita membuat kode kelas disalin atau di-copy dan digunakan untuk mengundang siswa. Jadi nanti ada kode kelasnya, silahkan nanti dikirimkan kepada siswa, atau nanti juga bisa panjenengan bisa memberikan undangan ini lewat email. Email siswa. Ya, di sini sudah tertera, klik plus di tugas. Tugas berisi satu, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, ada materi. Gunakan kembali postingan tersebut. Nanti Bapak Ibu ketika mengeklik sudah ada itu semua. Di sini Bapak Ibu misalkan membuat tugas untuk kelas berapa, di sini silahkan nanti diisikan judulnya. Misalkan membuat kelas judul, misalkan pada pembelajaran apa, terus petunjuk opsionalnya apa, seperti itu.
Terus di situ sudah ada tertera untuk kelas berapa semua siswa di pojok kanan itu. Ada poinnya nanti 1 poin berapa terserah. Nanti bisa diakumulasikan misalkan 1 poin itu misalkan 10 untuk 10 poin itu bisa maksimal nilai 100 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang sudah tampil di sini ada beberapa materi yang sudah dibuat, ada tugas hasil karya siswa, ada tugas matematika, ada muatan pelajaran matematika, ada latihan soal, ada tugas membuat poster. Ini tentunya tugas selama ini COVID ini berlangsung karena memang kita harus membuat kelas maya. Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak menggunakan apa yang sekarang sering kita pakai adalah untuk sosial media menggunakan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu platformnya belum platform untuk pembelajaran jarak jauh karena itu belum merupakan sosial media. Kalau sudah menggunakan Google Classroom ini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan kegiatan seperti belajar mengajar. Sudah ada materi, nanti ada tugasnya, dan seperti ini ada tugas dan lain-lain sebagainya. Selain itu, tugas siswa akan terangkum juga di Google Classroom Bapak Ibu semua dari masing-masing siswa. Di sini ada contoh, ada yang namanya Edo mendapat nilai 80, ada yang namanya ini hari, ada yang mendapat nilai 100 dan lain sebagainya. Dan masing-masing tugas siswa sudah terekam secara sempurna di sini. Ya, di sini contoh tugas siswa yang dikirim melalui gambar. Nih contohnya Bapak Ibu, ini siswa yang sudah mengirim. Terus bisa dinilai juga Bapak Ibu, tentunya kalau menilai juga menggunakan kriteria. Ini contohnya adalah gambar. Ini nilai anak mendapatkan nilai 80 dan ada komentar pribadi dari guru. Ini contohnya bagus dan tingkatkan lagi belajarnya, seperti itu. Di sini ada satu kelas, di kelas 4 yang telah melaksanakan pembuatan tugas tentang poster corona. Ada beberapa anak yang sudah mengirimkan, ini sudah ada beberapa yang sudah terlihat pada layar panjenengan, itu adalah tugas-tugas siswa. Di sini ada yang tugas sudah kembali diserahkan, sudah ada 2, tugas yang diberikan ada 17, yang ada dinilai sudah ada 21. Sudah ada semua Bapak Ibu. Yang ini sekarang kita masuk ke penilaian, dinilai. Jadi nilai ini semuanya sudah terangkum. Kalau Bapak Ibu langsung memberikan nilai di sini ada nilai soal-soal UKK, soal PAI, PJOK, ada game langsung. Nah, kalau game langsung ini biasanya tidak dinilai, nilainya dikosongkan. Ada tugas hasil siswa, ini nilainya sudah masuk semua. Ada tugas matematika, ada latihan soal, tugas pembuat poster, dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya Google Classroom adalah kelas maya dari Google yang tentunya ketika Bapak Ibu membuat akun itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan layanan dari Google. Selain ada Google Classroom, mungkin kelas maya juga dapat menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru yang sekiranya sudah tidak terkendala dengan sinyal lagi, silahkan menggunakan platform-platform yang sudah Bapak Ibu guru punyai dan Bapak Ibu maksimalkan. Jadi pembelajaran akan lebih menarik dan siswa tentunya akan lebih senang dan tertantang di rumah. Jadi tidak bosan. Kalau biasanya Bapak Ibu guru hanya menggunakan media sosial WhatsApp untuk melakukan pembelajaran yang untuk mengirimkan materi, siswa harus kembali mengirimkan foto di grup-grup kelas mereka. Apabila menggunakan Google Classroom tentunya akan lebih mudah dan lebih efisien. Mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya tanggapi. Monggo saya kembali persilakan kepada Pak Edi Pujiono. Ya, terima kasih Pak Lili yang telah menyampaikan tentang Google Classroom Learning. Saya juga kurang tahu hal itu. Untuk itu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya.
dari anggota KKG Sekecamatan Parangkubito, dari apa yang telah disampaikan Pak Lili, saya berikan 2 sesi karena waktu tinggal 10 menit. Mungkin ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan. Ini ada yang menghidupkan tombol raise hand, ada Bu Ani Istiawati. Sudah, oh tadi sempat mengikuti tapi sempat keluar karena mungkin tadi baru ada dalam perjalanan. Monggo Bu Ani. Iya. Monggo Bu Ani. Mungkin belum ada tanggapan. Mungkin Bapak Ibu bisa klik tombol raise hand. Halo, Pak Lili sudah bisa dengar suara saya? Oh, Bu Ani, bisa. Oke, monggo Bu Ani. Oh iya, tadi tentang Google Classroom tadi ya yang sudah disampaikan Pak Lili. Ini mungkin cuma menambahkan saja untuk saat COVID-19 ini pembelajaran secara daring maupun luring ini kan saat ini kita juga mengalami kesulitan. Kemudian ada solusi Google Classroom, mungkin untuk saat ini juga untuk khususnya di wilayah Parangkubito yang kita kesulitan sinyal, ini mungkin ada solusi Google Classroom ini untuk wilayah-wilayah kita yang kita bisa seperti misalkan kegiatan kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran ke anak-anak, misalkan Bapak Ibu gurunya bisa siswanya mengirimkan lembar soalnya itu ke sekolah melalui orang tuanya. Mungkin tambahan saja ya Pak Lili ya. Oke, Bu Ani. Gitu aja Pak Lili, matur suwun. Oke, ada beberapa alternatif, ada beberapa mungkin yang bisa dapat dilaksanakan untuk pembelajaran siswa selain menggunakan media sosial, menggunakan kelas maya seperti platform Google Classroom. Mungkin juga bisa ditambahkan dari Bu Ani. Tadi kegiatan belajar mengajar itu tidak semata-mata hanya lewat media internet, tapi bisa dari orang tua. Jadi karena setiap hari itu ada yang piket, sekolah tidak kosong, mungkin dari materi yang sudah diberikan itu mungkin orang tua bisa mengirimkan ke sekolah atau bisa mengambil materi dan bisa mengirimkan kembali kepada gurunya sehingga materi yang disampaikan guru tidak terputus sampai ke siswa. Jadi tetap belajar mengajar tetap dilaksanakan untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Siswa dapat belajar dengan tenang di rumah, materi-materi atau tugas juga dapat tersampaikan dengan baik ke sekolah melalui orang tua. Mungkin seperti itu. Dan mungkin ada lagi yang bertanya, kami tunggu. Ini masih ada sekitar waktu 3 menit. Monggo Pak Edi, dilanjutkan Pak Edi. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu semuanya, monggo. Mungkin sudah tidak ada Pak Lili. Gimana? Kami tutup selesai Pak Lili ya? Dilanjutkan, closing statement dari Pak Nano, monggo silakan. Monggo Pak Nano. Terima kasih Pak Lili. Mungkin hanya sekedar masukan untuk membuat Classroom, Google Classroom. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Di antaranya yang satu adalah lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua, karena ini tentunya juga melibatkan orang tua. Kemudian sediakan waktu berbincang dengan orang tua dan persiapan yang ketiga adalah memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan, kemudian membangun kesepakatan dengan orang tua, dan yang terakhir adalah menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memakan kurikulum, minat murid dan isu yang sedang hangat dibicarakan. Mungkin itu Pak Lili yang sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih.
penyampaian dari Pak Nano. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini telah kita lalui bersama mengambil tema koordinasi kelulusan tahun pelajaran 2019-2020 yang disampaikan oleh Pak Sunarno SPD selaku Ketua K3S dan Google Classroom yang disampaikan oleh Pak Lili Priatmoko SPD. Maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Kami selaku moderator banyak kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan closing statement, mudah-mudahan Pikon ini dapat diimplementasikan di sekolah masing-masing dan dapat memajukan pendidikan utamanya di Kecamatan Paranggupito walaupun di sela-sela pandemi COVID-19 tahun ini. Mudah-mudahan segera sirna dan segera masuk kembali seperti semula. Demikian, Pak Lili, apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna, kurang dan lebihnya mohon maaf. Waktu kami tutup, marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak Ibu semua yang selalu setia mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk presensi online sudah saya share di chat kita, Pikon pada pagi hari ini. Juga sudah saya share di grup WA Dunia Pendidikan Parang dan saya informasikan kepada masing-masing ketua gugus masing-masing, gugus Sudirman, gugus Gajah Mada, gugus GPAI juga sudah saya informasikan. Monggo Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai nanti tidak melakukan presensi online. Insya Allah presensi online akan kita gunakan untuk kegiatan KKG kita. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan dapat berjumpa kembali dengan virtual conference dengan pembelajaran kita secara jarak jauh dengan anjuran pemerintah kita mematuhi protokol dari pemerintah untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.